Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Eh, Selamat bertemu kembali dengan saya, Jonathan Simanjuntak, SH. Siang ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman dan pengetahuan kepada Anda, yaitu sekilas mengenai hukum tanah atau hukum properti. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kenapa saya buat video ini? Karena alasannya adalah karena banyak orang yang datang kepada saya menyampaikan keluh kesahnya ketika mereka bertransaksi membeli rumah atau tanah. Mereka datang kepada saya mengeluh, mereka mengalami hal-hal yang seharusnya bisa diatasi. Baik. Dalam transaksi tanah atau properti, seringkali aspek hukum tanah atau properti atau yang biasa disebut dengan legal aspek tidak menjadi pertimbangan utama, tidak menjadi perhatian penting. Hal ini disebabkan karena keterbatasan informasi dan pengetahuan tentang aspek hukum tanah, atau bisa juga karena kurangnya kesadaran akan hukum. Ada beberapa faktor yang biasanya menjadi penyebab terjadinya perselisihan hukum di antara pelaku bisnis properti dengan para konsumen. Satu, pelaku bisnis properti pada saat melaksanakan pembebasan lahan atau tanah tanpa melalui legal audit dan investigasi ke lapangan secara akurat, sehingga dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Yang pertama tadi, pelaku bisnis properti pada saat melaksanakan pembebasan tanah tanpa melalui proses legal audit dan investigasi ke lapangan secara akurat, sehingga di kemudian hari dapat menimbulkan perselisihan hukum antara si pelaku bisnis properti dengan konsumen. Yang kedua, biasanya dalam pembuatan PPJP atau yang biasa disebut perjanjian peningkatan jual beli, itu draftnya biasanya dibuat sepihak oleh para pelaku bisnis properti, yang kadang-kadang isinya tidak berimbang. Belum lagi dengan serah terima, baik jadwal dan spesifikasi tidak sesuai dengan apa yang mereka perjanjikan. Dari faktor di atas, banyak konsumen properti akhirnya mengeluh dan kurang percaya kepada pelaku bisnis. Banyak juga yang sampai ke pengadilan. Sudah barang tentu kalau sudah sampai ke pengadilan akan menghabiskan banyak waktu, banyak biaya, tenaga. Gitu. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu, pelaku bisnis properti dan Anda konsumen, Anda sebelum bertransaksi tanah atau rumah atau properti apapun itu, perlu Anda pahami terlebih dahulu aspek hukum tanahnya, aspek legal aspeknya perlu diketahui dulu, agar Anda terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Jadi diperhatikan dulu apa saja yang harus kita ketahui, apa saja yang harus dilaksanakan, apa saja aspek hukumnya itu gitu. Jadi supaya nanti tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Baik, demikian video saya ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ikuti terus video saya. Nanti di video saya berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara-cara apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita membeli rumah atau tanah. Jangan lupa di like, di share, dan di komen. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada masalah Anda di bidang tanah, boleh Anda sampaikan ke kolom pertanyaan yang ada di bawah ini. Selamat siang.